Haleluya, shalom Bapak Ibu sekalian, shalom brother dan sister semuanya. Pasti kabarnya luar biasa, amin. Yang kabarnya luar biasa boleh lambaikan tangan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kabarnya luar biasa karena Tuhan sudah baik buat kita, amin. Tuhan sudah jaga hidup kita, bahkan Tuhan gak cuma jaga hidup kita, tapi Tuhan selalu memberkati setiap kehidupan kita. Gak cuma memberkati, bahkan berkatnya selalu baru bagi kita setiap hari, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami tahu Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami ada Tuhan sampai hari ini Tuhan. Kami ada di tempat ini Tuhan Yesus. Semua karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang berdaulat, Engkau yang beracara Tuhan di tengah-tengah kami. Biar setiap kami Tuhan boleh merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Agar setiap kami juga beroleh Tuhan hati yang haus boleh Engkau puaskan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari saya ajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan. Untuk setiap kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Untuk kasih yang sudah kita rasakan. Untuk perlindungannya. Untuk setiap pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Untuk tangannya yang selalu menggandeng kita. Yang selalu menuntun kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Sebab Kau baik Tuhan. Sebab Kau setia. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Bersyukur untuk kasih-Mu. Bersyukur untuk penyertaan-Mu. Oh Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh sebab Kau baik Yesus. Sebab Kau setia. Haleluya. Haleluya. Pertolongan-Mu sungguh nyata buat kami Tuhan. Perlindungan-Mu kami rasakan Tuhan. Oh kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Kasih-Mu sungguh kami rasakan Tuhan. Bahkan selalu baru bagi kami setiap pagi.
berkat-berkat-Mu, setiap anugerah-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Yesus baik, Dia setia, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan, selalu nyata bagi kami. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau nyata Tuhan, terima kasih Yesus. Besar setiamu yang kami rasakan, sungguh nyata di sepanjang kehidupan kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah kehidupanku, Yesus. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari pada sister saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya Tuhan, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Kau yang nyata, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Oh, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
hanya. Oh, haleluya, haleluya. Besar namamu Tuhan, tinggi namamu dipuji. Oh, kami sembah Kau Tuhan, Raja yang perkasa. Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan, sebab Engkaulah gunung batu kami, sebab Engkaulah alasan kami memuji. Haleluya Tuhan. Sikiara laraba, sikiara laraba, yes. Haleluya. Oh, haleluya. Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Segala puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah, sembah, sembah Yesus. Sikiara laraba, yes. Oh, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Tinggi namamu Tuhan, besar dan perkasa. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Yes, biar setiap lidah mengaku Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang besar, bahwa Engkaulah Allah yang perkasa. Jesus, you are so great, Lord. Haleluya, haleluya. Jesus. Oh, Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit
besarnya kasih-Mu. Kaulah Allah, kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit, sejauh langit. Brother sister, saya undang untuk kembali bangkit berdiri. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Nathan. Dari bumi begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Allah, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Allah, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Allah, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Allah, kekuatanku, sukacitaku. kami sungguh bersyukur Bapa untuk hari ini. Kami semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Kami percaya ini berkat yang Kau berikan buat kami. Dan kami mau bersorak-sorai, bergembira atas berkat yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu yang enggak pernah habis-habisnya, bahkan berkat-Mu yang melimpah-limpah buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan hari ini kami merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Yes. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sekarang kami akan mendengarkan isi hati Tuhan. Kau urapi setiap kami, Amen. Kau urapi setiap kami, buka hati kami, pikiran kami, pendengaran kami, mata kami, supaya kami menangkap apa yang menjadi pesan-pesan-Mu. Amin. Untuk hamba-Mu Kau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Dan kami bersyukur untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan. Kami percaya bila kami sungguh-sungguh menaikkan pujian penyembahan itu, berkat-berkat-Mu Engkau curahkan buat kami Amin. semua, setiap pribadi, Amin. setiap keluarga diberkati Amin. Tuhan. Amin. Dan kami percaya hari ini hari yang spesial, Yes. yang sakit disembuhkan dalam Amin. nama Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan dalam nama Amin. Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, bahkan yang susah dihiburkan dalam nama Amin, Tuhan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat David dan seluruh tim yang sudah melayani, berkati mereka. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, siapkan kami untuk boleh menangkap apa yang menjadi pesan-pesan-Mu buat kami. Terima kasih Bapa, cengkeram kami, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Dan kita semua yang siap menerima isi hati Tuhan, sama-sama katakan Amin. amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara, semuanya baik, semuanya sehat. Yes. Senang banget lihat saudara-saudara semua. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini judulnya adalah keinginan atau desire.
Siapa yang punya keinginan? Yes. Kita sebagai manusia pasti punya keinginan, punya desire. Apalagi saudara masih muda, semakin masih muda, keinginannya banyak gitu ya. Benar gak saudara? Kita ngomong tentang keinginan. Apakah orang Kristen, anak Tuhan boleh punya pengen? Kan ini kita kadang-kadang denger ya, ada pendeta khotbah, udahlah nggak usah punya pengen lah, nurut aja sama Tuhan gitu kan ya. Nah jadi sebuah pertanyaan besar, apakah orang Kristen boleh punya keinginan? Apakah anak Tuhan boleh punya keinginan, boleh punya cita-cita? Karena ada yang bilang udahlah nurut aja lah, nge-flow aja gitu ya. Kalau punya keinginan ya nggak bisa nge-flow. Yohanes 15 ayat 7, ayat yang udah sering kita baca sama-sama. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Berarti ayat ini membuktikan kita boleh loh punya keinginan, betul nggak? Boleh loh. Minta apa aja yang kamu kehendaki, yang kamu ingini. Ayat yang lain lagi, Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini lebih keren lagi, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Jadi pertanyaannya, boleh nggak punya keinginan? Boleh nggak? Boleh dong, boleh. Malah di sini Tuhan ngomong, nyatakan dalam segala hal keinginanmu. Pengen apa gitu ya? Pengen apa? Saudara yang jomblo pengen punya jodoh, minta sama Tuhan. Saudara yang udah menikah tapi belum punya anak, minta sama Tuhan. Saudara yang masih sekolah, minta nanti kerjaannya yang baik. Saudara yang lagi bingung mau sekolah jurusan apa, minta sama Tuhan. Tuhan, sekolah jurusan apa yang cocok buat aku nih? Gitu ya. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha tahu, pasti tahu yang terbaik buat kita. Nah, kita mau membedah keinginan ini, kita mau membedah desire ini, kita mau membedah dreams atau cita-cita ini. Nah, jadi saya menemukan dalam Alkitab ada 3 jenis keinginan kalau didasarkan pada asalnya. Keinginan yang pertama berasal dari Tuhan. Sejak manusia lahir, apalagi sejak manusia lahir baru, hidup baru bersama dengan Tuhan, Tuhan menanamkan keinginan ilahi dalam diri manusia. Jadi ada sebuah keinginan Tuhan yang ditanamkan. Dan dengan berjalannya waktu, nggak tahu kenapa kita bisa punya keinginan itu. Kok aku pengen banget ya melayani gitu ya. Kok aku pengen banget ya dikirim ke negara tertentu untuk menjadi misionari misalnya. Jadi ada sebuah keinginan yang unexplainable, nggak bisa dijelasin. Kok ada sesuatu? Mungkin saudara pengen tahu ya, Pastor Nathan punya pengalaman hidup apa? Saya dari dulu nggak pernah pengen jadi pendeta gitu. Jadi sekolah accounting, belajar, terus kerjanya accounting. Tetapi ada sebuah mimpi yang berkali-kali timbul dalam mimpi saya gitu ya. Mimpi itu adalah saya bicara di depan banyak orang. Saya nggak ngerti itu apa ya. Tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya setelah jadi pendeta saya jadi ngerti. Loh ini kan ada di mimpi saya dulu. Saya ngomong di depan banyak orang. Jadi situ saya jadi ngerti. Oh gitu ya. Nah jadi yang pertama ada keinginan yang ditanam oleh Tuhan. Nah kalau sudah ditanam oleh Tuhan ya pastinya udah bener dong ya. Nggak mungkin keinginan yang aneh-aneh. Nah tapi yang kedua, jenis keinginan yang kedua adalah keinginan yang datang dari si iblis atau si jahat.
Jadi saudara-saudara jangan pikir karena kita sudah anak Tuhan, kita sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, sudah melayani, tidak mungkin ada keinginan si jahat. Jangan kegeeran dulu, jangan terlalu overconfident juga. Karena kita ingat waktu Tuhan Yesus dicobai, Tuhan Yesus itu, siapa tidak tahu Tuhan Yesus? Iblis membisikkan keinginannya. Jadi walaupun kita sudah ditebus, kita sudah milik Tuhan, kita sudah lahir baru, kita juga mesti hati-hati. Karena iblis juga bisa masuk, menanamkan ide-idenya ke dalam hidup kita. Nah yang ketiga, keinginan berasal dari hati manusia, hati kita sendiri. Bisa juga dari orang tua, bisa juga dari teman, bisa juga dari siapapun. John Maxwell, ahli leadership mengatakan, everybody influence everybody. Semua orang pastinya mempengaruhi orang lain. Nah jadi bisa dari orang lain, bisa dari masyarakat, society, bisa dari macam-macam, termasuk dari hati kita sendiri. Nah kita mau bedah satu-satu ini. Tadi sudah saya katakan kalau berasal dari Tuhan, ya pasti udah benar. Tapi kita lihat dulu. Keinginan yang datang dari Tuhan, 1 Yohanes 2 ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan kan, kehendak Allah, tetap hidup selama-lamanya. Jadi di sini kita belajar satu hal, God's will, keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Orang sering nanya, gimana ya caranya kita bisa tahu ini keinginan Tuhan, keinginan iblis, atau keinginan manusia. Dan waktu saya siap khotbah ini, berkali-kali saya cari ayatnya, ketemu satu kata, satu clue. Kalau keinginan Tuhan, pasti tandanya, buktinya bicara tentang hidup. Hidup. Nanti saudara boleh cari itu di Alkitab. Saya menemukan clue-nya jelas. Kalau keinginan Tuhan pasti bicara tentang hidup. Nah, hidup kita lihat dulu. Hidup terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nanti kita masuk ke situ. Tetapi saya mau ngomong hidup secara general dulu. Dan ini sudah pernah saya khotbahkan dalam topik yang berbeda. Salah satu ciri orang dikatakan hidup adalah waktu orang itu mengalami pertumbuhan. Yang setuju katakan yes. Sama-sama katakan sama saya, bertumbuh. Jadi kalau itu keinginan dari Tuhan, pasti membawa kita kepada yang namanya pertumbuhan. Ada growth, ada namanya going up, naik level, naik step. Karena yang namanya hidup pasti ada pertumbuhan. Kalau kita hobi ngeliatin tanaman, kalau tanaman itu hidup pasti tambah besar, tambah besar, tambah besar. Mungkin ukurannya udah gak bisa besar lagi, tetapi ada daun yang rontok, tapi daun yang tumbuh lebih banyak lagi. Jadi pohon itu makin hari makin rimbun, makin rimbun, makin rimbun. Itu disebut tanaman yang hidup. Lebih jauh lagi, tanaman yang hidup bukan hanya bertumbuh daunnya, tetapi berbuah. Jadi kalau saudara mau catat, tambahin lagi. Tandanya hidup apa? Hidup kita bukan hanya growing, tetapi juga menghasilkan buah. Nah, buah itu adalah sesuatu yang bisa dinikmati orang lain. Kalau hidup kita semakin hari semakin dinikmati orang lain, yes, namanya bertumbuh.
Tapi kalau hidup kita makin jadi benalu, makin jadi parasit, saya menemukan berarti kita sedang tidak hidup dalam keinginan Allah. Nangkep saudara? Saya tidak khotbah tentang teologi kemakmuran deh, enggak. Hidup yang dinikmati bukan cuma bagi-bagi uang, tapi hidup yang dinikmati adalah hidup kita dimanapun, dalam kondisi apapun, orang tetap ngelihat kita jadi berkat. Dan itulah dikatakan hidup. Wah, kalau aku ngelihat kamu ya minimal ngelihat aja rasanya adem. Wah, puji Tuhan. Puji Tuhan dong. Jangan sampai orang ngelihat kita dari jauh, ada dia, muter balik. Kenapa? Kalau deket-deket dia, bete bawaannya. Nah itu kan aneh. Jadi kita saya percaya kita semua sering nanya sama Tuhan, mungkin timbul dalam hati kita, Tuhan keinginanku ini sudah sesuai dengan keinginan Tuhan belum? Nah gitu kan, sering nanya gak? Hopefully hari ini dapat jawabannya. Jadi kalau itu keinginan Tuhan, pasti ada kehidupan. Kehidupan itu apa? Growing. Bukan cuma growing, tapi fruitful. Dan bahasa sekulernya fruitful adalah produktif. Hidup kita lebih produktif. Tadinya yang menikmati hidup kita cuma mungkin pasangan kita. Tadinya yang menikmati hidup kita mungkin cuma keluarga kita. Tapi dengan berjalannya waktu, teman-teman kita menikmati. Jadi kalau ada kerja kelompok di sekolah, teman-teman seneng satu kelompok sama kita. Kenapa? Enak kalau sama dia kita dapat new insights. Kalau ada sama dia, dia punya banyak ide. Kalau sama dia mau lebih capek dari yang lain. Nah itu jadi berkat. Jangan sampai kalau kerja kelompok orang gak mau sama kita. Jangan sama dia. Kenapa? Dia pasti gak kerja. Ada namanya doang tapi gak mau bikin. Waduh, benalu, parasitisme. Di sini dikatakan orang yang melakukan keinginan Allah, keinginan Tuhan, tetap hidup. Hidup, tadi saya udah ngomong yang general, ada dua tandanya, keep growing sama fruitful. Yang kedua, hidup bicara tentang, hidup gak cuma tentang physical, tapi ingat, kehidupan manusia, roh, jiwa, dan tubuh. Spiritually kita semakin melekat sama Tuhan. Jadi kalau kita ada dalam keinginannya Tuhan, saya nggak ngomong secara detail ya, keinginan Tuhan kayak apa. Oh, aku pacaran sama si A, lagi pacaran sama si A, tambah hari jadi tambah males ke gereja, tambah hari jadi tambah males baca Alkitab, tambah hari tambah males berdoa. Itu mah nggak usah nanya pendeta, jawabannya udah jelas itu bukan dari Tuhan. Nah, tapi kalau kita lagi pacaran sama seseorang, makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Pacar kita ajak ke gereja, melayani sama-sama. Walaupun saya katakan nggak jaminan juga, tapi setidak-tidaknya ada tanda-tanda yang baik. Nggak cuma pacar ya, kerjaan. Gimana aku bisa tahu kerjaan ini dari Tuhan? Kerjaan membuat kita semakin bersyukur sama Tuhan, membuat kita semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Secapek-capeknya, saya katakan, secapek-capeknya, nggak ada kerjaan yang nggak capek. Secapek-capeknya, tetap punya kerinduan untuk baca firman, tetap punya kerinduan untuk berdoa, apalagi ke gereja, apalagi pelayanan. Itu good sign. Jadi saya harap saudara nangkep arti kata hidup itu apa. Nah ayat yang kedua, kita lihat kalau kita hidup dalam keinginan Tuhan, Roma 8 ayat 6,
keinginan daging adalah maut. Nah itu lawan katanya hidup kan. Tetapi keinginan roh adalah ketemu lagi hidup dan damai sejahtera. Jadi pertanyaannya, gimana aku tahu aku sedang menjalani keinginannya Tuhan? Nah tadi sudah saya jelaskan tentang hidup. Keep growing and be fruitful. Terus spiritually going up. Nah yang kedua bicara tentang peaceful. Ada shalom. Saya nggak bilang hidup tanpa masalah. Saya nggak bilang hidup tanpa ujian, cobaan, tantangan, godaan. Enggak. Itu banyak di luar tembak-tembak terus. Tapi nggak tahu kenapa kalau orang berjalan dalam willingnya Tuhan, berjalan dalam desire-nya Tuhan, ada yang namanya shalom. Nggak tahu saudara ngalamin apa enggak? Masalah ada enggak? Ada. Orang cari gara-gara ada enggak? Ada. Tapi nggak tahu kenapa, tetap damai aja. Peaceful. Sampai orang-orang heran. Loh, kok kamu nggak stres ya? Padahal dunia lagi heboh nih. Kok kamu nggak stres ya? Kayaknya seluruh manusia memusuhi kamu. Enggak, tenang aja. Kenapa? Ada damai sejahtera. Ada peace. Jadi kalau saudara, sekali lagi saya berharap, saya berdoa, saya menyampaikan ini, saudara mulai tahu. Kan banyak keinginan kan? Jadi saudara bisa tahu, kalau aku berjalan dalam keinginan Tuhan, tandanya apa? Ada hidup sudah saya jelasin. Keep growing, be productive, be fruitful. Dan yang kedua, secara rohani dulu, kita semakin dekat sama Tuhan, semakin melekat sama Tuhan, kerohanian kita juga bertumbuh. Dan yang kedua ada damai sejahtera. Nah, ayat yang sama, keinginan daging adalah maut, tapi nanti kita akan lihat. Sekarang kita masuk nomor 2. Keinginan iblis. Keinginan iblis. Kalau keinginan Tuhan ada hidup. Nah, kalau keinginan iblis, nah ini Tuhan Yesus lagi menegur orang-orang berdosa waktu itu, menggunakan kata yang keras. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh. Beda banget ya. Tadi kalau keinginan Tuhan ada hidup. Tapi kalau keinginan iblis bicara tentang death, kematian. Nah, kematian definisinya apa? Ya tinggal dibalik. Kalau tadi hidup ada growth, ada pertumbuhan, kematian going down. Makin hari hidup makin terperosok, makin hari hidup makin nyusruk, ngesot, apapun lah, tiarap. Bukan cuman physically, tapi spiritually juga. Makin jauh dari Tuhan, diajak doa, nggak nyambung. Orang udah mimpin doa, yang lain udah menikmati hadirat Tuhan, ini masih, yang lain ngapain ya? Waduh, jadi bingung, jadi alien, jadi orang asing. Ibaratnya jadi knock-knock, anybody home, nggak nyambung gitu. Nah, secara rohani begitu, secara jasmani mengalami penurunan demi penurunan. Ada sesuatu yang perlu dibereskan. Tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Di dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Orang yang hidup dalam keinginan iblis ada sebuah tanda nyata. Selain kematian, tapi ada sebuah tanda nyata yang jelas.
orang yang hidup dalam keinginan iblis, dia punya hobi baru. Hobinya itu adalah ngibul, suka bohong, tidak ada kebenaran. Jadi kalau ditanyain apa, ngibul. Dan saudara sadar atau tidak sadar, kebohongan satu pastinya membutuhkan kebohongan berikutnya. Kebohongan berikutnya membutuhkan kebohongan lain dan membuktikan dia hidup dalam cengkraman bapak pembohong. Jadi sudah ngerti bedanya? Keinginan Tuhan mendatangkan hidup. Hidup adalah keep growing and be productive. Be blessings to others. Tapi kalau keinginan dari iblis going down karena bicara tentang kematian. Kematian nggak bicara tentang fisik aja, oh pasti mati secara fisik ya. Enggak, kematian tapi kita bisa lihat hidupnya makin lama makin turun, nggak bisa jadi berkat, makin jauh sama Tuhan. Dan ayat ini menjelaskan omongannya makin gak karu-karuan. Ngibulnya makin luar biasa. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, keinginan manusia. Nah, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Rasul Paulus sudah kasih tahu ada tension, ada tarik-menarik antara keinginan daging dan keinginan roh. Saya harap dengan menjelaskan nomor 1 dan nomor 2, kita bisa membedakan yang keinginan daging itu akan membawa kita kepada keinginan si jahat, si iblis. Tetapi waktu kita taat sama keinginan roh, akan membawa kita semakin mengalami apa yang menjadi maunya Tuhan. Yang mengerti kalian, yes. Sekali lagi saya tunjukkan ayat ini, Filipi 4 ayat 6, membuktikan bahwa Tuhan menghargai keinginan kita. Karena jelas, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Jadi bukan berarti manusia nggak punya keinginan, nggak boleh punya keinginan. Boleh. Tapi kita mesti ingat ayat yang tadi kita sudah baca juga. Kalau Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan, minta apa aja pasti dikasih. Loh keren banget ya, minta apa aja pasti dikasih. Kenapa? Karena kalau kita sudah ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, ya pastinya segala keinginan kita sudah matching dengan keinginannya Tuhan. Nah itu clue-nya di situ. Gimana caranya keinginan kita dikabulkan adalah waktu keinginan kita matching dengan keinginannya Tuhan. Waktu keinginan kita matching dengan keinginannya Tuhan, pasti dikabulkan. Nah sebagai sebuah clue lagi, kalau tadi keinginan Tuhan adalah hidup, ada growing, ada fruitful, ada membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Nah Rasul Paulus dalam kitab Korintus mengajarkan apapun yang kita lakukan harus ditimbang-timbang dengan 2 unsur. Unsur yang pertama adalah nomor 1, berguna atau tidak. Berguna buat diri sendiri, berguna buat orang lain. Jadi apapun yang kita inginkan, nomor 1, berguna enggak? Berguna enggak buat diri sendiri? Berguna enggak buat orang lain? Apapun keinginan itu. Terus yang kedua, nomor 1 berguna atau tidak, yang kedua, membangun atau tidak. Membangun siapa? Membangun diri sendiri dan membangun orang lain. Terus membangun enggak? Membangun saya, membangun orang lain?
Jadi kita pikir sendiri nih. Pikir sendiri. Kan udah dewasa semuanya. Pikir sendiri. Keinginan kita itu berguna nggak buat diri sendiri, buat orang lain? Yes. Membangun nggak, bangun diri sendiri, bangun orang lain? Periksa. Periksa. Periksa dengan sungguh-sungguh. Jadi saya mau ngajak kita semua memeriksa sungguh-sungguh. Sekaligus ini kesimpulan khotbah hari ini. Nomor 1, apa yang mesti diperiksa? Keinginan tersebut mesti diperiksa. Keinginan tersebut mesti diperiksa. Itu keinginan yang dari Tuhan atau bukan? Atau hasil dari nafsu sendiri. Keinginan tersebut memuaskan roh atau sebaliknya memuaskan daging. Mesti periksa. Terus yang kedua, selain keinginan tersebut yang harus diperiksa sungguh-sungguh, yang diperiksa tujuan dari keinginan tersebut. Tujuannya apa? Tujuan saudara pengen itu tuh apa? Jangan cuma buat show off, ujung-ujungnya cuma buat show off. Ujung-ujungnya buat memenuhi keinginan akan kepuasan batin gitu. Yang ketiga, yang mesti kita periksa adalah motif atau latar belakang dari keinginan tersebut. Kita pengen itu latar belakangnya apa? Oh, latar belakangnya gini, Pastor. Aku pengen punya mobil karena udah capek naik kendaraan umum. Ya nggak apa-apa, ngomong aja sama Tuhan. Latar belakangnya apa? Kalau kita menjawab dengan jujur setiap pertanyaan ini, kita bisa tahu sebetulnya are we in the right track or not. Jadi beneran nih, saya harap firman Tuhan hari ini betul-betul bisa menolong kita untuk tahu sebenarnya keinginan kita udah bener atau belum. Nomor 1 keinginan tersebut, nomor 2 tujuan, nomor 3 motif, nomor 4 cara meraih keinginan tersebut. Ternyata this is also important. Keinginannya udah bener, bagus. Terus tujuannya udah bener, bagus. Motifnya udah bener, bagus. Tapi ternyata kalau caranya salah, Tuhan juga gak suka. Waktu bangsa Israel diperbudak di Mesir 400 tahun, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Bener ya? Dan akhirnya Tuhan mempersiapkan satu tokoh namanya Musa. Sejak dari kandungan ibunya, Musa ini sudah dipersiapkan. Buktinya apa? Waktu dia lahir, ibunya menaruh dia dalam sebuah keranjang dan ditaruh di sungai Nil, dan akhirnya ditemukan oleh putri raja atau putri Firaun, dan akhirnya diselamatkan. Karena hari-hari itu kalau ada anak laki lahir, orang Hebrew, orang Ibrani dibunuh. Nah, Musa sudah ditolong, masih hidup. Dan akhirnya dia tinggal dalam istana Firaun, dididik dengan cara orang Mesir. Tapi sebelum diserahkan kepada putri Firaun, ibu Musa diberi kesempatan untuk menyusui Musa, bayi Musa. Dan saya yakin walaupun di Alkitab tidak secara detail disampaikan, ibu Musa sudah mengindoktrinasi Musa. Hai Musa, kamu adalah anak pilihan Tuhan yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Ya enggak? Benar enggak? Pasti dong, ibu yang normal pasti gitu. Diindoktrinasi dia. Jadi sebelum dikasih kepada putri Firaun, udah diindoktrinasi. Jangan pikir anak masih kecil nggak sadar ya. Di sini kan udah ada yang punya anak beberapa, anak dalam kandungan aja itu udah bisa dengar suara orang tuanya. Apalagi udah lahir.
Waktu diomongin dia nangkep. Satu hari Musa yang sudah terpatri di dalamnya nih, kamu akan membebaskan bangsamu Israel dari penjajahan Mesir. Oh, itu udah terpatri itu. Walaupun mungkin dia nggak pernah dengar kata-kata secara audible-nya, tapi udah terpatri. Satu waktu dia ngelihat orang Israel, orang Hebrew, orang Ibrani lagi berantem sama orang Mesir, DNA-nya melompat. Deng! Kenapa? Aku harus membela bangsa Israel. Terus apa yang dia lakukan? Orang Mesirnya dia bunuh. Keinginannya benar? Benar. Tujuannya benar? Benar. Motifnya udah benar? Benar. Tapi waktu dia salah melakukan, salah eksekusi, fatal. Fatal. Nah, seringkali sebagai hamba Tuhan, saya mau ngomong jujur nih. Mungkin kalau yang ini, saudara memerlukan sebuah step lagi. Tapi seringkali sebagai seorang hamba Tuhan, kita udah dapat dari Tuhan nih. Secara spiritual udah dapat wangsit, revelation, wahyu. Peng, wah. Terus keinginannya udah dari Tuhan, yes. Tujuannya jelas memuliakan nama Tuhan. Ketiga, motifnya Tuhan yang suruh. Tapi waktu si hamba Tuhan ini salah eksekusi, batal. Batal, kenapa? Tuhan gak suka caranya. Sesuatu yang dimulai dari roh, something from spiritual, tidak boleh dilanjutkan dengan daging. Seringkali seorang hamba Tuhan gak sabaran. Mulainya udah roh nih, udah bener nih mulainya. Tapi dengan perjalanan di tengah jalan, ada sebuah kesempatan aku melakukan sesuai dengan kebisaanku, kemampuanku. Apa yang dilakukan Musa? Tonjok tuh, beng, mati. Matinya membuat Musa harus kabur. Itu kan contoh negatif. Saya ajak kita ngelihat contoh positif. Matius 4 ayat 8. Waktu Tuhan Yesus dikirim oleh Bapa di sorga, purpose-nya jelas. Kamu harus menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Betul nggak? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya semua yang percaya diselamatkan. Purpose-nya jelas. Keinginannya jelas, tujuannya jelas, motifnya jelas. Betul? Tetapi di tengah jalan, bukan di tengah jalan, mau mulai pelayanan, Tuhan Yesus digoda iblis. Digoda iblisnya gimana? Dan iblis, Matius 4 ayat 8, iblis membawanya pula ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Wah, kayaknya ada shortcut nih. Kayaknya ada jalan pintas nih. Bapa di sorga memberi tugas kepada Tuhan Yesus menyelamatkan bumi dan segala isinya. Betul? Dan Tuhan Yesus sudah tahu jalanannya berat, panjang, terjal, bahkan mengakibatkan kematian. Tuhan Yesus sudah tahu belum? Sudah tahu. Sudah ditulis dalam kitab Yesaya. Tapi waktu mulai pelayanan, tiba-tiba ada suara si iblis. Kiuk, 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 kiuk. Kamu bisa loh menyelesaikan tugasnya dengan cara yang gampang banget. Gampang banget. Caranya gimana? Sembah aku sekali aja, selesai. Tapi ingat, Tuhan Yesus kan Tuhan. Dia menjadi teladan buat kita dan hari ini saya mau sharingkan kepada kita semua. Sesuatu yang sudah dimulai dengan baik, jangan disusupi dengan yang tidak baik. Sesuatu yang sudah dimulai dalam roh, jangan dilanjutkan dengan kedagingan kita.
Dan beneran nih, saya saksi sedikit waktu siap khotbah ini, Tuhan memperingatkan saya. Hope Church sudah dimulai dengan baik. Jangan disusupi dengan yang namanya kedagingan. Hancur. Dan yang kelima, yang terakhir, apa yang harus kita periksa sungguh-sungguh? Yang kelima, tidak lain dan tidak bukan adalah timingnya. Timingnya. Karena kalau itu dari Tuhan, itu sudah ada schedule-nya Tuhan. Jadi saya nggak ngomong yang rohani aja ya, termasuk pernikahan, termasuk kerjaan, termasuk promosi, termasuk apapun itu, kalau kita memang itu yakin ini dari Tuhan, semuanya sudah benar, kita harus taat sama schedule-nya Tuhan. Oh Tuhan, ini pacar ini udah perfect deh. Dulunya aku berbuat dosa, tapi sama dia aku jadi takut berbuat dosa. Aku jadi suka baca Alkitab, suka berdoa, suka ke gereja. Tiap hari WA-in sama Ko Riki, sama Mas David, kapan aku bisa pelayanan? Aku haus mau pelayanan. Rohani banget deh. Tapi ternyata elemen yang berikutnya, timing itu penting. Jadi jangan berpikir, wah ini pasangan ini udah perfect, jadi udah kita menikah ASAP, as soon as possible. Enggak juga. Harus taat sama maunya Tuhan. Jangan sampai kita crossing the border. Semuanya udah bener. Kalau tadi caranya juga important, ternyata timingnya juga penting. Mau contoh? Yuk kita lihat contoh. Kan harus ngasih contoh. Dia jangan dipikir, pastor ngomong doang. Ngomong doang lagi. Yohanes 6 ayat 14. Yohanes 6 ayat 14. Ayat terakhir. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, nyaur besar Tuhan Yesus, mereka berkata, dia ini ada bener nih nabi yang akan datang. Bener nih, bener. Jadi orang-orang kagum, terus ngomong sama sesamanya, bener nih. Ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Tuhan Yesus tujuannya jadi raja nggak? Jadi raja nggak? Halo? Bener nggak? Iya benar jadi raja. Tapi ingat, the time is not come yet. Berarti timing penting loh. Jadi kita jangan bangga, semuanya udah bener. Aku udah cek, semuanya udah bener. Keinginan dari Tuhan, yes. Tujuannya udah bener, motifnya udah bener, caranya udah bener. Ingat, elemen terakhir has to be the right timing. Karena Tuhan Yesus sendiri, dia tahu someday I will be the king. Aku akan jadi raja di atas segala raja. Itu udah jelas. Kitab Filipi menulis, Bapa mengangkat Yesus lebih dari segalanya. Memahkotai dia dengan mahkota. Wah, jelas. Jadi Tuhan Yesus tahu someday aku akan jadi raja. Tapi waktu dia sadar waktunya belum tiba, waktu orang-orang yang kagum dengan mujizatnya, kagum dengan kuasanya, mau memaksa dia jadi raja, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Menyingkir. Sama seperti waktu Tuhan Yesus diminta oleh orang-orang untuk mengubah air menjadi anggur. Sudah tahu ceritanya? Apa kata-kata Tuhan Yesus? Waktuku belum tiba. Jadi jangan suka maksa-maksa Tuhan. Jadi saya harap saudara nangkep nih. Enggak salah punya keinginan, enggak salah.
Tapi mesti kita cek, keinginannya bener nggak? Kalau keinginannya udah bener, tujuannya bener nggak? Motifnya bener nggak? Kalau motifnya udah bener, caranya bener nggak? Dan yang terakhir, nggak boleh lupa. Timingnya udah bener belum? Dan kita harus tahu, Tuhan kita nggak pernah terlalu cepat. Dan juga nggak pernah terlambat. Seringkali orang nggak sabaran. Aduh, ayo dong. Contoh yang lain lagi, tiba-tiba ingat di kepala saya nih. Saul waktu mau mempersembahkan korban bakaran. Samuel memperlambat. Wah, Saul nggak sabaran. Kita bakar sendiri aja. Emang cuma nabi doang yang bisa? Gue juga bisa bakar. Dan Tuhan tidak berkenan sama Saul. Membutuhkan yang namanya kesabaran. Jangan maksa. Sudah diberkati? Yuk bangkit berdiri sama-sama. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk firman-Mu, untuk pengajaran-Mu, untuk kata-kata-Mu buat kami Tuhan. Firman ini bukan hanya buat yang mendengar, tetapi buat aku yang berbicara juga. Ajar kami semua Tuhan, untuk boleh semakin hati-hati dengan keinginan. Kami tahu Tuhan Engkau memberikan kemerdekaan, kebebasan, free will buat kami, untuk punya keinginan, punya cita-cita. Tetapi kami juga mau belajar dari Rasul Paulus, yang berkata jangan sampai keinginan kita, kemerdekaan kita, membuat kita jatuh dalam dosa. Biar firman ini boleh termeterai dalam hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami sudah belajar, kami harus sungguh-sungguh memeriksa keinginan kami. Apakah berasal dari Tuhan, apakah berasal dari si jahat. Dan kami mau terus periksa tujuan dari keinginan itu. Dan kami juga mau periksa motif atau latar belakang keinginan tersebut. Dan kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami gak mau pakai cara-cara yang duniawi untuk mencapai keinginannya Tuhan. Dan kami mau serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kami tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Buat Hope Church kami juga percaya, Hope Church sudah dimulai oleh Tuhan sendiri. Dengan motif yang dari Tuhan sendiri. Dan kami tidak mau terpolusi dengan cara-cara dunia, cara-cara yang penuh dengan kedagingan. Dan kami percaya satu hari kelak, Engkau akan semakin menyatakan kemuliaan-Mu dalam Hope Church. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Tugas kami hanya terus berjuang dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kami tahu, waktu kami semakin sungguh-sungguh, dan di waktu api Tuhan turun dari surga, disitulah ada Shekinah glory, ada kemuliaan Tuhan Kau nyatakan. Dan kami akan terus growing, bertumbuh, dan terus jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berapa banyak anak-anak-Mu yang hadir, Engkau terus memberkati. Kami bukan hanya diberkati secara jasmani, tetapi kami mengalami pertumbuhan rohani. Hidup kami semakin melekat sama Tuhan. Kami semakin menikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Setiap pribadi diberkati. Setiap keluarga diberkati. Keluarga yang mereka wakili. Mungkin ada suami yang datang, istri anak-anak gak datang. Mungkin ada istri yang datang, suami anak-anak gak datang. Engkau memberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap anak-Mu yang dijamah Tuhan akan membagikan ini
mengimpartasikan ini kepada keluarganya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terus berkati anak-anak-Mu, berkati kami semua, berkati Hope Church. Kami boleh terus menjadi gereja yang berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah, kami mau memberikan persembahan, kami juga memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena Engkau sudah terlebih dahulu memberkati kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan Amin. amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia.